Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak dari antara kita yang membuang begitu saja barang-barang yang sedikit rusak. Kita berkata, "Saya tidak mempunyai waktu untuk memperbaikinya. Lebih baik buang saja dan membeli yang baru." Banyak kali juga kita memperlakukan sesama dengan cara yang sama. Kita berkata, "Dia sering mencuri, selingkuh, tidak jujur, malas, bodoh, dan munafik. Lebih baik dia disingkirkan saja sehingga tidak mengganggu kita." Kalau kita mencampakkan orang lain karena kelemahan-kelemahannya, sebenarnya kita menghambat hidup mereka dengan tidak memperhitungkan kekayaan batinnya yang seringkali tersembunyi di balik luka-luka batin itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika melihat seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzina dibawa kepada Yesus, dan Yesus hanya memandang dengan penuh kasih. Ia tak pernah mengusir atau membuangnya, atau karena ia tahu masih ada secercah sinar dalam diri yang ringkih itu untuk kembali. Karena itu tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Yesus
untuk menanyakan mengapa dia berbuat demikian dan di mana lawan mainnya. Yesus hanya tetap melemparkan pandangan penuh kasih yang pasti meluluh lantakkan batinnya yang membatu selama ini. Tetapi ketika desakan masa semakin ramai, Yesus mengalihkan pandangannya pada mereka dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan ternyata tidak ada yang berani. Semua mengundurkan diri karena semua tahu siapa dirinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah buluh-buluh yang terlukai. Mungkin goresan-goresan pada hidup kita terlihat, mungkin juga tidak. Hidup yang berbela rasa adalah hidup yang di dalamnya kita percaya bahwa kekuatan tersembunyi akan mampu menarik kita kembali kepada Allah Maha Rahim. Karena itulah kepada perempuan itu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Menghakimi sangat merugikan, karena saya dan Anda sama-sama tidak sempurna. Dihakimi sangat terluka, karena melumpuhkan kekuatanku untuk bangun dan berjalan lagi. Maka di masa Prapaskah ini, marilah kita sama-sama berbenah diri dan bertobat, daripada menyibukkan diri dengan melihat kesalahan orang lain dan membicarakan keburukannya. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.